السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis seperti ini, mungkin dalam hati kita ada rasa apa hal baru yang akan dibicarakan. Apa pembicaraan-pembicaraan baru yang akan kita dengarkan. Kata Maulana Umar rahimahullah, agama kita ini agama lama. Bisa hidup dengan cara lama dan dengan pembicaraan yang lama juga. Perkara ini kalau sudah sempurna, maka tidak perlu ada pembaharuan. Pembaharuan itu hanyalah untuk perkara-perkara yang belum sempurna. Sedangkan agama ini sudah sempurna. Karena dari yang maha sempurna, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari tidak perlu diperbaharui, bulan tidak perlu diperbaharui. Karena ini benda-benda yang sudah ditertibkan oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demikian rupa secara sempurna. Undangan masjid senantiasa sama mulai zaman dulu sampai sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda dengan undangan-undangan pasar. Undangan pasar senantiasa berganti-ganti. Kadang-kadang barang ini yang ditawarkan, ganti lagi barang yang baru ditawarkan, ganti lagi barang yang lebih baru lagi ditawarkan. Ini dakwah pasar. Sedangkan dakwah masjid, dakwah at-tamah yaitu azan, senantiasa sama
mengajak manusia kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Makhluk apapun saja, yang tampak, yang tidak tampak, yang di bumi, yang di langit, semua kecil, tidak ada apa-apanya di depan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana besarnya bumi ini, begitu luasnya bumi ini. Tetapi bumi ini semalakan Allah ta'ala, dibandingkan dengan planet-planet yang berterbangan di angkasa raya, yang jumlahnya bertriliun-triliun, nggak ada yang bisa memperkirakan jumlahnya. Maka bumi ini adalah seperti sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir. Dan semua planet-planet yang berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, nggak ada yang bisa menghitung ini. Semua ini adalah di bawah langit yang pertama. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Bintang-bintang yang jumlahnya triliun-triliun nggak ada bisa menghitung itu, kata Allah, itu adalah hiasannya langit yang paling bawah. Hiasan saja. Bagaimana langit yang kedua lebih besar lagi? Dalam satu hadis dikatakan langit pertama dengan segala isinya ini dibandingkan dengan langit yang kedua, kal halaqatil mulqah fil falah, seperti cincin di tengah-tengah padang pasir. Begitu juga langit yang kedua dibandingkan dengan langit yang ketiga, kecil seperti cincin di tengah-tengah padang pasir. Begitu juga langit yang keempat dibanding yang kelima, yang keenam dibanding yang ketujuh. Dan 7 petala langit, 7 petala bumi dibandingkan dengan kursi. Di sana itu, di atas sana ada tempat yang namanya kursi. Jadi bukan kursi biasa, kursi yang begitu besar. Sehingga 7 petala langit, 7 petala bumi seperti cincin di tengah-tengah padang pasir dibandingkan kursi itu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kursi Allah itu memuat 7 petala langit, 7 petala bumi, dan Allah tidak repot untuk menjaga semuanya ini. Dan kursi ini dibandingkan makhluk yang lebih atas lagi yang namanya arash, kecil seperti cincin di tengah-tengah padang pasir juga. Maka bagaimana besarnya arash itu? Arash yang begitu besar ini sekarang dipikul oleh 4 malaikat. Terus berapa besarnya malaikat itu? Tidak bisa kita bayangkan. Kemudian malaikat itu bertempat di mana? Tentu di tempat yang lebih besar, lebih luas dari arash lagi. Dan ini semua diciptakan oleh Allah dengan satu kalimat saja, kun, jadilah, maka jadi. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala, alam semesta yang begitu besar tadi itu, ini yang diceritakan oleh Allah kepada kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang tidak diceritakan tentu lebih banyak lagi. Diciptakan oleh Allah dengan satu kalimat, kun, jadilah. Maka kalau orang memahami perkara ini, kekuasaan raja-raja, kekuasaan makhluk, kekuasaan apa saja yang ada di alam semesta ini, betul-betul seperti debu yang berhamburan di depan kudrat Allah SWT, tidak ada apa-apanya sama sekali. Innalladzina tad'una min dunil innalladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut.
Orang-orang yang mencari pelindung selain Allah itu adalah seperti orang-orang yang mencari perlindungan dengan sarang laba-laba, omah melandingan. Rumah melandingan, malaikat, rumah laba-laba. Bagi seorang laba-laba, perasaannya ini sudah kuat sekali. Tetapi malaikat Allah Ta'ala sebetulnya sangat lemah sekali. Laba-laba membuat rumah di pojok. Perasaannya sudah hebat kuat, dia bisa menangkap nyamuk, dia bisa menangkap wereng, sehingga perasaannya rumahnya begitu kuat. Tapi bila nanti datang pemilik rumah, dia membawa sapu, disapu begitu saja, sudah habis sama sekali, tidak ada apa-apanya. Itulah gambaran kekuatan-kekuatan makhluk. Menurut pandangan makhluk itu sendiri kelihatannya seperti kuat, padahal tidak ada apa-apanya. Fir'aun merasa sangat kuat, tetapi semulaikan Allah Ta'ala, bila Allah telah menghendaki menyapu Fir'aun ini, maka sebentar saja kerajaan Fir'aun telah habis. Makhluk ini betul-betul tidak punya apa-apa. Ada orang mendengar pengajian, ini ceritanya satu ulama di Yaman. Makhluk nggak punya apa-apa. Maka ini yang hadir dalam pengajian ini ada seorang kaya. Kok tidak punya apa-apa, bagaimana? Saya punya pabrik, saya punya rumah, saya punya istri, katanya dia. Dia mendongkol dengan yang ngaji tadi. Katanya nggak punya apa-apa makhluk, katanya. Bagaimana? Akhirnya dia selesai pengajian itu dengan menggerutu. Maka dia pulang ke rumah. Tapi aneh, dia mengetuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka istrinya membuka pintu itu sedikit, ditutup lagi. Buka. Maka istrinya bilang, siapa kamu ini? Loh, saya ini suami kamu. Pembohong kamu. Ditutup pintunya. Maka dia heran, ini kok istri saya kok tidak mengakui saya, ini bagaimana? Maka dia pergi ke pabriknya dia sendiri. Baru di depan sudah dicegat sama satpam. Mau apa Pak kamu kesini? Loh, ini kan pabrik saya, dipukul sama satpam itu. Orang gila datang ke sini, katanya. Akhirnya dia kebingungan. Mau pulang, istri nggak ngakui. Mau ke pabrik, malah dipukul satpam. Maka dia akhirnya masuk ke restoran. Dia duduk aja merenung. Apa yang telah terjadi kepada saya ini? Akhirnya dia masuk ke WC, di situ ada cermin. Maka dia melihat wajahnya di cermin itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata wajah saya sudah berubah. Pantes istri saya nggak ngakui saya lagi. Pantes satpam saya nggak ngakui saya lagi. Jadi malaikat Allah Ta'ala, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki mau menghilangkan kekayaan seseorang, bukan harus rumahnya dibakar, bukan harus pabriknya ambruk dulu. Dia masih hidup, pabriknya masih hidup, tahu-tahu dia tidak punya apa-apa tanpa dia ketahui sebabnya. Nah, malaikat Ta'ala, seorang raja Persia, Kisra, yang kerajaannya separuh dunia, perasaannya seluruh dunia sudah dikuasai dia semua, sampai dia mengirim utusan ke Madinah untuk menangkap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perasaan Kisra, siapa yang bisa menghalang-halangi kehendak saya? Saya ini rajanya raja. Nah, malaikat Allah Ta'ala, tiba-tiba Allah mendatangkan satu perkara yang dia tidak kira-kira.
Anaknya Kisra sendiri yang namanya Syirweh, tiba-tiba timbul kebencian pada ayahnya. Ayah saya harus saya bunuh, katanya dia. Nggak ngerti sebabnya. Tiap mulai kecil dia dipelihara oleh ayahnya, dan dia dicalonkan mau menggantikan kedudukan ayahnya. Tiba-tiba timbul rasa benci dari anak itu kepada ayahnya. Ayahnya ditikam, dibunuh. Coba semalaikan. Sekarang siapa yang merasa punya kekuasaan kalau sudah begitu itu? Sebetulnya manusia tidak punya apa-apa. Hanya karena rahmat Allah yang begitu besar, begitu banyak kepada manusia ini, sehingga manusia ini punya perasaan, punya ini, punya ini, punya ini. Hakikatnya manusia tidak punya apa-apa. Manusia tidak punya, sampai dirinya sendiri pun tidak punya. Kalau kamu punya diri kamu, coba kamu tahan, jangan tua. Kamu tahan, rambut kamu jangan boleh putih. Kamu tahan, jangan kamu bernafas mulai sekarang, kalau kamu memang betul-betul berkuasa atas diri kamu. Manusia tidak berkuasa atas dirinya sendiri pun tidak berkuasa. La amliku li nafsi naf'an wala dharra wala hayata wala mauta wala nusyura. Kita ini hidup hanya dihidupkan, kita ini mati ketika dimatikan. Kita tidak punya apa-apa. Kita datang ke dunia bukan mau kita. Dulu kita tidak ada, Allah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Dan bila Allah menghendaki kita harus meninggalkan dunia ini, maka kita pun mesti akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Namulaikan Allah Ta'ala, Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Tanamkan dalam hati, pahami dengan fikir kita, ucapkan dengan lisan kita, bahwa makhluk ini semua hakikatnya tidak ada kecuali bila diadakan oleh Allah SWT. Tidak hidup kecuali bila dihidupkan oleh Allah SWT. Tidak akan selamat kecuali bila diselamatkan oleh Allah SWT. Tidak mendapatkan hidayat kecuali bila dikasih hidayat oleh Allah SWT. Tidak bisa apa-apa tanpa Allah SWT. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Makhluk yang besar, makhluk yang kecil sama saja. Tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Tidak akan ada tanpa Allah. Tidak ada hidup tanpa Allah. Maka orang yang beriman senantiasa tawajuh kepada Allah. Harapannya hanya kepada Allah, rengeannya hanya kepada Allah, yang ditakuti hanya Allah. Namulaikan Allah Ta'ala, anjing datang ke seseorang, maka oleh orang tadi dipukul dengan tongkat, maka anjing pun lari. Namulaikan Allah Ta'ala, anjing itu faham bahwa yang ditakuti itu adalah orangnya itu, bukan tongkatnya. Nanti kalau dia anjing itu melihat tongkat tapi orangnya nggak ada, dia tenang-tenang saja. Tetapi kalau dia melihat tongkat kok orangnya ada, langsung dia lari. Ini mesti saya mau dipukul ini. Namulaikan Allah SWT. Begitu juga seluruh alam semesta ini yang menggerakkan Allah SWT. Maka yang ditakuti itu hanya Allah SWT. Kalau orang itu takut kepada makhluk, maka seperti orang itu takut pada tongkat, tidak takut sama yang memegang tongkat. Nah, maka ini lebih pinter anjing namanya soalnya kan. Anjing itu tahu kalau tongkat itu nggak bisa apa-apa kalau nggak digerakkan oleh orangnya.
Lah orang iman begitu juga sama malaikat. Dia tahu manusia ini semua nggak bisa bergerak apa-apa tanpa digerakkan oleh penciptanya, yaitu Allah SWT. Maka sun malaikat Allah SWT, Fir'aun didatangkan oleh Allah SWT ke Bani Israel untuk memukuli Bani Israel. Bani Israel susah, menderita, diinjak-injak sama Fir'aun. Tapi Nabi Musa tahu ini, memberikan pelajaran kepada Bani Israel. Itu Fir'aun itu makhluk dikirim oleh Allah untuk memukuli kamu. Jangan kamu takut sama Fir'aun. Ini masalahnya kamu itu sebetulnya bukan dengan Fir'aun. Masalah kamu itu dengan Tuhannya Fir'aun yang menciptakan Fir'aun. Ketika kamu hubungannya rusak dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengirim penguasa-penguasa zalim kepada kamu. Inilah pelajaran Nabi Musa kepada Bani Israel. Maka tidaklah usah kamu sibuk dengan memikirkan Fir'aun. Sibuklah memperbaiki hubungan dengan Allah yang menciptakan Fir'aun. Allah Ta'ala. Maka baginda Nabi bersabda, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Manusia siapa saja, manusia besar, manusia kecil, manusia kaya, manusia miskin, manusia apa saja, jin, setan, semua tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Maka masalah kita yang sebenarnya adalah masalah dengan Allah, bukan masalah dengan istri, bukan masalah dengan anak, bukan masalah dengan pemerintah, bukan masalah dengan Amerika, bukan masalah dengan Inggris. Masalah kita yang sebenarnya masalah dengan Allah saja, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan Amerika, yang menciptakan Inggris, yang menciptakan istri, yang menciptakan anak, yang menciptakan seluruh makhluk ini. Kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk-makhluk ini. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita dengan makhluk-makhluk ini dengan kehendak Allah, menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin juga musuh-musuh itu akan dihancurkan oleh Allah, seperti Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud. Fir'aun sibuk untuk menghancurkan Bani Israel, menindas Bani Israel. Nabi Musa sibuk memperbaiki hubungan Bani Israel itu dengan Allah. Siang dan malam Nabi Musa mengajak Bani Israel kepada Allah. Ketika Bani Israel sudah mulai kembali kepada Allah SWT, kembali mengamalkan perintah-perintah Allah SWT, maka Fir'aun di dalam sekelip mata habis dengan seluruh tentaranya, seluruh pasukannya, seluruh kerajaannya. Kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim. Istana-istana yang mereka bangun, kebun-kebun yang mereka tanam, ditinggalkan semua oleh Fir'aun dan tentaranya. Kadzalika wa awrathnaha Bani Israil. Semuanya diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Ketika Bani Israel waktu itu kembali kepada agama. Istilahnya orang Jawa, jibar-jibur mangan nganggur, omah gedong tanpa yoso. Fir'aun sibuk bangun tentara, bangun militer, bangun ini, bangun ekonomi. Nabi Musa sibuk bangun hubungan dengan Allah. Akhirnya apa? Bangunan-bangunan Fir'aun ditinggali oleh Nabi Musa dengan kaumnya. Inilah semulaikan Allah Ta'ala langkah-langkah kesuksesan yang ditunjukkan oleh para nabi. Perbaiki hubungan dengan Allah.
Kula niki kathah masalah, niki masalah, niki masalah. Masalah panjenengan menika namung setunggal. Hubungane karo Gusti Allah mboten sae. Akhirnya masalah ndi-ndi. Sakniki tobat datang Allah, perbaiki hubungan dengan Allah, tiba-tiba masalah semua berubah. Musibah jadi rahmat. Kalau orang itu hubungannya kepada Allah sudah benar, musibah jadi rahmat. Baginda Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. Puncaknya bagaimana? Orang Mekah mufakat mau membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau mengusir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Nah, malaikat nota, musibah betul. Baginda Nabi merasa sedih meninggalkan Mekah. Mekah yang di sana ada Ka'bah, ada Maqam Ibrahim, ada Zamzam. Mekah yang tempatnya kakeknya Ibrahim alaihissalam. Beliau sedih. Tetapi begitulah semulaikan orang bila takwa kepada Allah, hatinya senantiasa bergantung kepada Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita, Allah bersama kita. Musibah berubah jadi rahmat. Nabi diusir dari Makkah, hasilnya apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Orang-orang berbondong-bondong menyambut Nabi. Ini perlu kita renungi sekali, betul-betul. Orang ini kalau hubungannya kepada Allah benar, musibah jadi rahmat. Sejuta pasukan telah disiapkan oleh Fir'aun untuk memburu Nabi Musa dengan Bani Israel. Malam-malam mereka berangkat untuk memburu Nabi Musa dengan Bani Israel yang akan meninggalkan Mesir. Pagi-pagi Nabi Musa jalan buntu, menghadapi jalan buntu. Depannya lautan, melihat ke belakang pasukan Firaun. Mana ada musibah yang lebih besar dari ini? Jalan buntu, depan lautan, belakang pasukan Firaun. Teman-temannya sudah dalam kebingungan dan ketakutan. Inna lamudrakun, kita tertangkap, kita tertangkap. Tapi itulah malaikat, orang yang hatinya tawajuh kepada Allah dan dia di jalan yang diridhoi oleh Allah, musibah berubah jadi rahmat. Ini musibah, depan lautan, belakang pasukan Fir'aun, tapi akhirnya lautan jadi jalan raya yang fungsinya untuk menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menghancurkan Fir'aun dan pasukannya. Musibah berubah jadi rahmat. Apa itu, mau kemana itu? Balik lagi. Balik lagi. Jangan karena air saja sudah takut. Urusan agama. Petani-petani di sawah tidak takut dengan air. Orang ingin surga takut dengan air. Masjid Nabi juga bocor. Kalau kita sekarang kebocoran, alhamdulillah, ini berarti kita sudah sedikit meniru Masjid Nabawi. Begitu. Baru ada air saja sudah lari. Kita belajar urusan agama ini penting. Kehujanan, kepanasan, bismillah. Jangan seperti Bani Israel, baru melihat lautan sudah ketakutan semuanya. Contohnya Nabi Musa, kala inna ma'iya rabbi, Tuhanku bersama aku. Lah ini Nabi Musa. Akhirnya musibah jadi rahmat. Insyaallah malaikat. Ini agama ini untuk merubah musibah jadi rahmat. Tetapi kalau tidak ada agama, tidak ada hubungan yang benar kepada Allah, tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah, berubah rahmat menjadi musibah. Seperti Fir'aun, dikasih kerajaan, dikasih ini, asik ini, akhirnya berubah menjadi musibah,
tenggelam di lautan seperti tikus semuanya. Ini semua malaikat Allah Ta'ala perlu kita renungi. Itulah kita ucapkan lagi dan lagi, kita dengarkan lagi dan lagi. Dakwah masjid pancet saja tidak berubah-ubah. Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Allah Maha Agung, perintahnya juga Maha Agung, agamanya Maha Agung, larangannya juga Maha Agung. Sehingga apa saja yang sudah berkaitan dengan Allah, kita agungkan dengan sebenar-benarnya. Perintah Allah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa tidak takut dakwah dengan Firaun. Karena dia tahu bahwa dakwahnya ini perintah Allah yang Maha Agung. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan keyakinan kepada Allah. Langkah pertama untuk kesuksesan dunia akhirat kita. Meluruskan keyakinan kita kepada Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Maka utusannya pun juga mengandung kemahaagungan Allah SWT. Maka apa yang dibawa oleh Rasul kita terima dengan sebenar-benarnya, dengan mengagungkan, karena ini utusan yang Maha Agung. Wa kullu ma jaa bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Apa yang datang dari Rasulullah maka kita terima, ini utusan Allah, utusan pencipta alam semesta ini, utusan pencipta raja-raja dan rakyatnya. Maka kalau sudah perintah Allah, sabda Rasul, maka kita agungkan dengan sebenar-benarnya. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, inilah hakikat dari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tandanya La ilaha illallah itu masuk di dalam hati. Tandanya bagaimana? Semua orang mengucapkan La ilaha illallah. Tandanya La ilaha illallah, hakikat La ilaha illallah itu masuk di dalam hati. Tandanya semulaikan Allah Ta'ala, kalau kita ini ada masalah apa saja, hati itu menghadapnya kepada Allah. Ini tandanya, ini kalimat ini masuk. Ada masalah dari anak, tawajuh pada Allah. Masalah dari istri, tawajuh pada Allah. Masalah ekonomi, tawajuh kepada Allah. Masalah negara, tawajuh kepada Allah. Masalah teman, tawajuh kepada Allah. Masalah sakit, tawajuh kepada Allah. Itulah kehidupannya orang-orang ahlul iman, para nabi, para rasul. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam sakit, nggak sembuh-sembuh. Apa yang beliau buat? Tawajuh kepada Allah. Inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Hai Tuhanku, saya kena sakit. Engkau adalah yang arhamur rahimin, yang lebih sayang melebihi semua yang sayang. Maka akhirnya penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kelaparan, tawajuh kepada Allah. Tsumma tawalla ila dzil. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sangat-sangat hajat dengan kebaikan Kau. Akhirnya datang makanan. Datang musuh, tawajuh kepada Allah. Fir'aun datang, inna ma'nya Rabbi, Tuhanku bersama aku. Begitu juga yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Malaikat datang, tawajuh kepada Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Malaikat tidak bisa menolong tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Musuh datang, tawajuh kepada Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Musuh tidak bisa memberikan bahaya tanpa
siapa Allah SWT. Akhirnya Nabi Ibrahim menjadi orang yang sukses. Fa'aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Seluruh dunia ingin menghancurkan Ibrahim, tapi Ibrahim tambah mulia saja. Ini kalau orang itu tawajuh kepada Allah SWT. Namun dalam segala urusan tawajuh kepada Allah, hadapkan hati kepada Allah, doa kepada Allah, nanti lama-lama dapat pengalaman hubungan kepada Allah SWT. Selesaikan masalah dengan amalan yang diridhai oleh Allah SWT. Jangan coba-coba menyelesaikan masalah dengan maksiat kepada Allah. Barang siapa yang ingin menyelesaikan masalah dengan maksiat kepada Allah, maka masalahnya jadi tambah besar. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu ada masalah, dukun-dukunnya datang kepada Fir'aun. Fir'aun, ini menurut ramalan kami akan ada bayi yang lahir di kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan kamu. Oh begitu. Kalau begitu, bayi Bani Israel dibantai semua. Nah, menyelesaikan masalah dengan maksiat. Ini Fir'aun, ini tertibnya Fir'aun. Dia tidak berpikir, kenapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan kerajaanku? Salah apa saya ini? Dosa apa yang telah saya buat? Tapi tidak. Oh, kalau memang ada ramalan seperti itu, bayi Bani Israel dibantai semua. Dibantailah bayi Bani Israel. Akhirnya apa yang terjadi? Kerajaan Fir'aun hancur juga. Jadi orang itu kalau ingin menyelesaikan masalah dengan maksiat, akhirnya malah masalah itu tambah besar, bukan jadi tambah kecil. Tapi kalau orang itu menyelesaikan masalah dengan taat kepada Allah, dengan taubat kepada Allah SWT, berubah musibah, berubah jadi rahmat. Ini yang perlu kita pelajari betul-betul, kita renungi pelajaran, sehingga tindakan kita ini benar, malaikat. Memuliakan Allah SWT. Setelah keyakinan ini benar kepada Allah SWT, maka langkah yang kedua, malaikat Allah Ta'ala, perbaikan kehidupan ini. Bagaimana kehidupan kita ini? Kehidupan takwa. Kalau orang yakinnya benar kepada Allah, kemudian kehidupannya kehidupan takwa, maka hidupnya akan dipenuhi dengan barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Keyakinan kepada Allah diluruskan, kemudian kehidupannya ditata menjadi kehidupan takwa. Maka barokah dari langit, barokah dari bumi akan datang. Barokah itu apa? Kebaikan-kebaikan yang tidak dikira-kira. Ini fikirnya orang iman, apa-apa yang difikirkan barokahnya. Kalau orang tidak beriman atau orang imannya lemah, apa-apa yang difikirkan adalah bendanya, materinya. Namulaikan Allah Ta'ala. Allah contohkan dalam Al-Quran tongkat Nabi Musa, cuman sebuah tongkat saja, tapi tongkat ini barokah, sehingga tongkat ini cukup untuk menghancurkan kekuatan Fir'aun semuanya. Lah Fir'aun ini punya istana, punya tentara, macam-macam senjataan yang banyak, tentara yang banyak, tapi tidak barokah. Akhirnya cuman tenggelam di lautan seperti tikus saja. Ini barokah namanya. Tongkat yang barokah lebih bermanfaat dari bom nuklir yang tidak berbarokah. Nah, timbulnya barokah itu dari mana? Ketika tongkat ini dipegang oleh orang yang takwa, imannya lurus, kehidupannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mas, ini yang penting. Dan nanti kalau orang itu sudah takwa, yakinnya benar kehidupan takwa, apa saja barokah. Mungkin hartanya sedikit tapi barokah menyelesaikan masalah-masalah. Seperti kurmanya Abu Hurairah, satu kantong dimakan zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, nggak habis-habis mereka. Ini namanya barokah. Ketika orang itu ada kehidupan takwa dan yakin kepada Allah yang benar, apa-apa barokah. Anaknya jadi barokah. Sekarang orang berpikir, bagaimana anak saya semua sarjana semua dokter semua punya rumah semua pegawai negeri semua. Ini pikiran orang materialis, orang yang lupa kepada Allah. Kalau orang yang yakin kepada Allah tidak, bagaimana anak saya ini diberkati oleh Allah? Bagaimana anak saya itu ada iman yang benar, bagaimana anak saya itu ada takwa, sehingga hidupnya diberkati oleh Allah SWT. Apa jaminan kalau jadi pegawai negeri mesti bahagia hidupnya? Pikiran kita, kalau saya pegawai negeri, dapat mantu pegawai negeri, beres sudah, tenang hidup saya. Setelah mantunya pegawai negeri, ternyata yang tambah bukan barokahnya, yang tambah utangnya di bank saja, tambah mumet. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemikiran orang materialis. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala pemikiran orang ahlul iman. Bagaimana kehidupan ini diberkati oleh Allah? Bagaimana istri saya ini diberkati oleh Allah? Diluruskan keyakinannya kepada Allah, hidupnya hidup takwa. Begitu juga anak-anak saya. Bagaimana perdagangan saya ini diberkati oleh Allah? Toko satu cukup kalau berkah, toko 1000 tidak cukup kalau tidak berkah. Nah, mulaikan Allah SWT. Sawah satu petak cukup kalau diberkati oleh Allah. Banyak orang yang sawahnya beratus-ratus hektar malah nggak cukup. Cukup memusingkan kepala dia. Cukup untuk asbab anak-anaknya bertengkar satu sama lain. Cukup untuk menjadikan anaknya keluyuran semuanya. Nah, ini namanya tidak barokah. Tapi kalau namanya barokah ini, Masya Allah, membuat ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Nah, mulaikan Allah SWT. Dalam segala urusan, orang ahlul iman ini yang dipikir barokah. Bagaimana supaya barokah? Kalau yakinnya benar dan kehidupannya takwa. Lah, takwa ini panjang ceritanya, soalnya kan. Cuman takwa ini diringkes dalam satu kalimat. Ikut kehidupan yang mulia baginda Muhammad SAW. Dan kehidupan yang mulia baginda Nabi ini ceritanya juga panjang lagi. Seluruh kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, baik itu kitab tafsir, kitab hadis, kitab apa saja, fikih, hukum, sejarah, semuanya tadi hanya sumbernya satu saja, kehidupan yang mulia baginda Muhammad SAW. Jadi ceritanya kalau diceritakan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun pun nggak cukup. Bagaimana mau diceritakan dalam majelis ini pula? Tetapi semulaikan kehidupan baginda Nabi yang begitu banyak seluk-beluknya ini diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kalimat. Aneh ini mereka. Kehidupan baginda Nabi yang begitu banyak ditulis menjadi jutaan buku, bukan ratusan ribu, jutaan buku ditulis, diringkas oleh Allah dalam satu kalimat. Apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, baginda Nabi diutus oleh Allah untuk menyayangi umat seluruh alam. Maka kata para ulama, kalau orang itu di dalam hatinya ada sayang kepada umat, itu nanti dia akan mudah untuk mengikuti kehidupan yang mulia baginda Muhammad SAW.
Karena arah kehidupannya sudah sama dengan arah kehidupan Nabi, menyayangi umat. Tapi kalau orang itu tidak ada prihatin terhadap keadaan umat, maka sangat-sangat sulit dia mengikuti baginda Nabi. Karena baginda Nabi diutus untuk menyayangi umat. Maka orang yang sayang kepada umat saja, semulaikan orang yang akan bisa memahami kehidupan Nabi. Memulaikan Allah SWT. Maka menyayangi umat. Bagaimana menyayangi umat itu maksudnya? Ini juga panjang lagi. Menyayangi umat itu maksudnya semulaikan bagaimana umat ini yakinnya benar, amalannya benar, sehingga dicintai oleh Allah, sehingga di dunia diberkati oleh Allah, masuk surga Allah. Itulah namanya menyayangi umat. Kalau tidak, ini bukan menyayangi umat namanya. Namanya menyayangi umat itu bagaimana umat ini kenal kepada Allah, yakinnya benar kepada Allah, kehidupannya sesuai dengan perintah Allah SWT, sehingga di dunia diberkati oleh Allah, kemudian masuk dalam surga Allah, berjumpa dengan Allah, berkumpul dengan para nabi. Nah, inilah namanya menyayangi umat. Nah, terus caranya bagaimana supaya umat itu seperti itu? Caranya semulaikan Allah Ta'ala dimulai dengan dakwahnya. Sebagaimana baginda Nabi memulai dengan dakwah. Nabi yang diutus untuk seluruh umat, seluruh alam, untuk menyayangi umat seluruh alam. Apa yang beliau kerjakan? Bukan dimulai dengan perbaikan ekonomi, bukan memulai dengan merebut kekuasaan, bukan dimulai dengan menyiapkan tentara, bukan dimulai dengan mengumpulkan dana membantu fakir miskin, bukan dimulai dengan itu semuanya. Dimulai dengan dakwah. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu semua akan bahagia, kamu akan sukses. Inilah sayang kepada umat yang sebenarnya. Memberi kefahaman kepada umat, hai umat, hai manusia, kamu ini adalah hamba-hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Nasib kamu di tangan Allah, tidak ada selamat bagi kamu kecuali dengan mengabdi kepada Allah. Inilah maknanya seruan Nabi, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka ini harus kita tiru semulaikan Allah Ta'ala. Membuat suasana dakwahnya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, kerja Nabi dimulai dengan dakwah, diakhiri dengan pengeluaran jamaah. Dimulai dengan dakwah, diakhiri ketika Nabi sakaratul maut, anfidu jaisa Usamah, mengeluarkan jamaahnya Usamah ibnu Zaid. Maka majelis kita nanti juga begitu semua kan. Dimulai dengan dakwah, bicara keagungan Allah, pentingnya agama, diakhiri dengan pengeluaran jamaah 4 bulan 40 hari, insyaallah malaikat. Maka nanti kalau disuruh bergerak 4 bulan 40 hari, langsung berdiri dengan keyakinan bahwa mengikuti kehidupan Nabi, mengikuti jalan Nabi pasti akan mendatangkan kebahagiaan, barokah, rahmat kepada kehidupan kita ini semua. Ini untuk memulai kerja, semulaikan. Untuk memulai kerja. Dakwah itu untuk memulai kerja. Nanti kalau dakwah ini hidup, semulaikan, maka kebaikan semua akan muncul. Dimulai dari dakwah. Setelah baginda Nabi dan para sahabatnya semua 100% dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka dalam suasana dakwah itulah semulaikan
muncul seluruh kebaikan. Muncullah orang yang imannya begitu tinggi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang imannya bila ditimbang dengan imannya seluruh umat, maka imannya Abu Bakar lebih tinggi lagi. Muncullah pimpinan yang sangat adil, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang dalam sejarah mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang belum ada pemerintahan yang lebih sukses seperti pemerintahannya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Muncullah orang yang begitu dermawan, begitu lembut seperti Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Muncullah orang yang ilmunya begitu tinggi seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Muncullah jenderal yang terbesar seluruh alam yang tidak pernah kalah dalam pertempuran mana saja, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Muncullah orang yang doanya begitu makbul seperti Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala. Orang datang buta disebul sama Sa'ad langsung melek seketika. Ini semua orang-orang yang hebat-hebat, ini semua dicetak di mana? Dalam suasana dakwahnya Rasulullah SAW. Nanti kalau suasana dakwah ini hidup, diteruskan dengan suasana taklim wa ta'allum hidup, suasana zikir dan ibadah hidup, suasana perkhidmatan kepada umat hidup, maka muncul orang-orang hebat-hebat lagi seperti zaman dulu. Sekarang banyak orang bertanya, kenapa sekarang tidak ada lagi orang-orang seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu? Kenapa tidak ada muncul lagi orang-orang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu? Kenapa tidak muncul lagi hafid Quran seperti dulu? Kenapa tidak muncul muhaddis-muhaddis seperti Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu lagi? Nah, mulai kan Allah Ta'ala, sebabnya tidak ada suasana untuk mencetak orang-orang seperti dulu lagi. Suasana untuk mencetak orang-orang soleh itu tidak ada lagi. Rumah-rumah yang cetakan manusia pertama itu di rumah, tidak ada suasana agama. Adanya suasana televisi, radio, koran, kelalaian, kemaksiatan, lupa kepada Allah SWT. Bagaimana di rumah di sini ini bisa dibentuk wali-wali Allah? Wong ibunya itu 9 bulan nonton TV terus, yang dilihat orang jogetan terus. Bagaimana? Ya, ada orang itu semulaikan Allah SWT, anaknya itu baru umur 2 tahun ini, keluarganya Maulana Zakaria sudah hafal beberapa juz. Ya. Kenapa? Karena ibunya waktu hamil siang malam baca Quran terus. Ya. Ada lagi itu anak kecil itu malam tuh nangis saja. Ya. Kalau belum diputarkan gambus nggak bisa diam. Ya. Kenapa? Karena ternyata ibunya waktu hamil tiap hari dengarkan gambus terus. Coba semalakan. Maka Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, tidak usah heran kalau kamu melihat saya siang dan malam memikirkan agama. Karena mulai saya itu melek di dunia, yang saya kenal adalah ibu saya. Dan ibu saya itu setahu saya kalau nggak zikir ya baca Quran. Sampai waktu masak pun mulutnya nggak pernah berhenti zikir. Seumpama ibu saya seperti ibu kamu, mungkin saya ya akan seperti kamu ini juga. Untung ibu saya tidak seperti ibu kamu, kata Syekh Ilyas rahimahullah. Jadi karena suasana kebaikan tidak ada, makanya akhirnya orang-orang baik tidak ada lagi. Dan bagaimana suasana kebaikan itu bisa timbul lagi? Dimulai dengan dakwah. Makkah juga asalnya semua keburukan. Masjid pun untuk menyembah berhala. Tapi setelah ada dakwah berubah. Madinah pun penuh dengan tempat-tempat pelacuran. Tetapi ketika dakwah hidup berubah. Ketika suasana berubah, muncul orang-orang ahli takwa, muncul orang-orang alim, muncul hafid-hafid Quran, muncul pejuang-pejuang. Dimulai dari dakwah. Begitu juga di negeri kita ini, di Pulau Jawa ini. Dulu sebelum datangnya Sunan Ampel rahimahullah, ya nggak ada pesantren, nggak ada kiai, nggak ada ulama, nggak ada santri, nggak ada masjid.
Setelah ada dakwah, muncullah masjid, muncullah ulama, muncullah macam-macam. Tetapi sekarang kerjanya Sunan Ampel itu sudah tidak ada lagi. Maka ketika ada adzan Allahu Akbar, seorang ulama itu nangis. Adzan masih ada, tapi semangat Bilal sudah tidak ada, katanya. Semangatnya Bilal itu apa? Siap digebuki untuk agama. Digebuki untuk agama. Allah Ahad, Allah Ahad. Adzan masih ada, semangatnya Bilal sudah tidak ada. Kuburnya Sunan Ampel masih ada, kerjanya Sunan Ampel sudah tidak ada. Ini semelekan Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita renungi sekarang. Jadi dakwah ini bukan perkara kecil, ini sekedar nggih nek purun nggih monggo, nek mboten purun nggih mboten napa-napa. Mboten ngoten niku, Pak, dakwah niku. Dakwah ini kunci mulia atau hancurnya umat ini. Selamat atau celakanya umat ini kuncinya itu dalam dakwah. Bersatunya atau cerai-berainya umat ini kuncinya dalam dakwah. Pertolongan Allah datang kepada umat ini atau tidak datang itu sumbernya dari dakwah. Ketika umat ini sibuk dengan dakwah, seperti pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, siang dan malam dakwah, akhirnya datang pertolongan Allah. Ketika Nabi Musa sibuk siang malam dakwah, datang pertolongan Allah. Ketika yang mulia baginda Nabi SAW dan para sahabatnya dakwah siang dan malam, datang pertolongan Allah. Sehingga Persia, Romawi, seluruh dunia berubah suasananya. Sistem Persia, sistem Romawi berubah menjadi sistem Islami. Sistem Fir'aun, sistem Namrud berubah menjadi sistem Islami. Kenapa? Ketika adanya dakwah, mereka. Masya Allah, zaman Nabi dan para sahabat dulu, ketika semua umat dakwah, berita yang ada zaman itu semua kan, kampung sana masuk Islam, raja sana masuk Islam, di daerah sana pasukan Islam ditolong oleh Allah, berjalan di atas lautan pasukannya Ala Ibnul Hadrami, mana-mana itu berita nusratullah yang ada itu di mana-mana. Berita pertolongan Allah telah datang sana, pertolongan Allah datang ke sana. Karena apa? Umat sedang membela agama Allah. In tansurullah yang surkum. Umat sedang membela Islam. Kata Maulana Sa'ad, sekarang ini orang tuh pikirnya membela umat Islam, tapi tidak membela Islam. Makanya pertolongan Allah tidak datang. Tapi kalau kita ini pikirnya membela Islam, maka umat Islam akan ditolong oleh Allah. Membela umat Islam, tidak membela Islam itu contohnya bagaimana? Ya kampanye sampai enggak sholat ngasar begitu. Itu namanya membela Islam, tapi tidak membela umat Islam, tapi tidak membela Islam. Pertolongan Allah enggak datang itu. Nah ini pikirnya umat Islam di mana-mana. Umat Islam kena musibah di sana, kena musibah di sana, kena musibah di sana. Nah, mulai karena Allah, kita pikir bagaimana membantu umat Islam di sana, membantu umat Islam di sana. Tapi tidak ada pikir membantu Islam di sana. Masjid-masjid kosong dibiarkan, orang tidak sholat dibiarkan. Ini namanya membela umat Islam, tidak membela Islam namanya. Dan ini tidak akan berhasil, teman-teman. Maka Nabi Musa fikirnya bukan membela Bani Israel, tapi membela agama. Siang malam memikirkan Bani Israel bagaimana mengamalkan agama. Ketika Bani Israel mengamalkan agama, pertolongan Allah datang pada Bani Israel. Nah ini yang kita pikirkan oleh Allah Ta'ala. Mesak neneng wong tapi gak mesak neneng agama. Wah kasihan ya orang-orang itu,
musibah-musibah datang, umat Islam kena musibah, kena musibah. Kamu tahu sebabnya kena musibah? Bukankah yang mendatangkan musibah itu Allah juga? Sebabnya kena musibah-musibah itu karena amal agama ditinggalkan. Ketika amal-amal agama ditinggalkan, maka musibah-musibah datang. 1000 pasukan, 1000 kapal dari Romawi zaman Sayyidina Ali menuju Madinah, mau menyerbu Madinah, 1000 kapal dari Romawi penuh dengan pasukan. Tapi Madinah ini orangnya amal agama semua zaman itu semua. Maka 1000 kapal tenggelam semua di lautan seperti Firaun. Tinggal 1 kapal saja, kapalnya jenderalnya yang selamat. Kemudian jenderalnya balik ke Romawi, ditanya sama rajanya, mana pasukan kamu? Tenggelam semua. Langsung jenderalnya dipotong sekali lehernya. Ini 1000 kapal dihabiskan semua, kamu sendiri harus habis juga. Pertolongan-pertolongan Allah datang kepada umat Islam ketika umat Islam pikirnya membela agama. Nah, mulai kan Allah SWT, kita sedih melihat umat Islam sakit. Tapi apakah kita pernah sedih melihat umat Islam tidak sholat? Nah, mulai kan, sedangkan tidak sholat itu lebih bahaya dari semua penyakit. Nah, mulai kan Allah SWT, karena tidak sholat itu akibatnya sampai di akhirat. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala seorang ulama tabi'in, kalau beliau melihat orang maksiat itu kan, begitu saking sedihnya sampai kencing darah. Orang-orang dulu tuh kayak begitu itu. Saking prihatinnya kepada umat itu, melihat orang maksiat sampai kencing darah saking sedihnya hatinya. Orang-orang dulu itu semuanya kan. Lah orang-orang yang begini inilah semuanya kan Allah Ta'ala ya, yang akan dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah. Karena dia itu membela agama Allah. Inilah sayang kepada umat yang sebenarnya kalau mengajak umat itu pada agama. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Dan sayang kepada umat ini tidak bisa dikatakan sayang sebelum orang itu mengajak umat kepada agama. Sebelum mengajak umat kepada agama, apapun yang kita buat namanya belum sayang. Walaupun umat sudah kita kasih fasilitas, kasih rumah, kasih apa semua kebaikan, tidak diajak kepada agama, belum namanya kasih sayang. Karena berarti kita membiarkan mereka berbondong-bondong menuju jahanam. Maka sayang kepada umat ini. Maka Syekh Yusuf rahimahullah memanggil santri-santrinya. Apakah kamu ingin jadi wali-wali Allah? Katanya. Ya tentu saja Syekh. Kalau kamu ingin jadi wali-wali Allah, ini ada jalan yang mudah. Apa itu Syekh? Sayangi umat ini. Kamu akan disayangi oleh Allah. Kalau kamu disayangi oleh Allah, mudah jadi wali-wali Allah kamu. Maka kamu lihat ceritanya wali-wali Allah ya. Nanti kan orang yang paling sayang kepada umat. Bukan tipe orang yes masa bodoh, tidak begitu. Namanya wali-wali Allah. Para sahabat oleh Ismail, para nabi-nabi, para rasul-rasul. Semuanya adalah orang yang sangat sayang kepada umat, prihatin umat. Sampai dalam satu hadis dikatakan, man yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak ada prihatin mengenai keadaan umat Islam, maka dia bukanlah golongan orang Islam. Jadi kita ini alah semasa bodoh panjenengan akhir zaman ini gawat Pak muni ngoten niku. Orang bilang masa bodoh ini sudah akhir zaman. Ini kata-kata ini kata bahaya ini. Berarti kita tidak ada sayang lagi sama umat. Tidak ada prihatin lagi kepada umat. Kita harus ada prihatin kepada umat. Bagaimana umat yang di rumah kita, dimulai dari rumah kita. Sayangi anak-anak kita, istri kita. Bagaimana caranya? Hidupkan taklim di rumah.
Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Sayyidina Ali, maksudnya hidupkan taklim di rumah. Jadi kalau kita ini tidak menghidupkan taklim di rumah, kudu ngerasa dosa. Aja mbok anggap malah programe wong tablet. Menghidupkan taklim di rumah itu perintah Allah, bukan perintahnya orang tablet. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ay allimuhum dinakum. Maka hidupkan taklim di rumah dengan istiqomah. Nah, mulai karena ta'ala, agama ini didatangkan oleh Allah untuk memudahkan kita. Agama itu didatangkan Allah untuk memudahkan kita. Tertib-tertib itu didatangkan oleh Allah untuk memudahkan kita. Tapi orang itu kadang-kadang merasa berat dengan tertib-tertib itu. Itu untuk memudahkan, seperti tertib lalu lintas. Jalan di kiri merah, hijau, untuk apa? Untuk memudahkan perjalanan. Tapi ada sopir itu nakal, ngebut terus, nggak peduli merah, nggak peduli hijau, jualan, nggak peduli kanan, nggak peduli kiri. Akhirnya bagaimana? Jalan macet, pada tabrakan semuanya. Nah, begitu juga agama ini, perintah-perintah agama, tertib-tertib dakwah itu untuk memudahkan kehidupan kita, bukan untuk menyulitkan. Nah, mulai karena ta'ala, kalau tiap hari kita hidupkan taklim di rumah, setelah itu kita hidupkan mudzakarah 6 sifat di rumah kita, insya Allah mulai karena ta'ala, kehidupan rumah tangga kita akan jadi tertib. Anak akan memuliakan orang tua, istri akan taat pada suami. Kita didik musyawarah tiap hari. Sampai urusan masak pun kata para masyayikh kita dimusyawarahkan. Untuk apa ini? Urusan masak aja kok musyawarah. Biar terlatih orang-orang di rumah kita ini hidup tertib. Sehingga apa-apa musyawarah, apa-apa musyawarah, apa-apa musyawarah. Akhirnya kalau rumah itu hidup tertib, anak tahu orang tua menyayangi anak, istri taat pada suami, suami menyayangi istrinya, akhirnya kehidupan jadi mudah. Tapi kita tidak hidupkan taklim. Kalau sudah anaknya nakal, bedal, baru bengok-bengok. Pak Kiai, anak saya hilang Pak Kiai. Nah, bagaimana ini doanya? Ya, Masya Allah. Orang ini sekarang kalau sudah kena musibah baru tahu bagaimana pentingnya hidupkan agama. Insya Allah kita niatkan malaikat. Kita harus kita pahami, tertib itu untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Wanita-wanita diperintah oleh agama untuk menutup aurat. Ada juga wanita yang merasa keberatan, sumuk lah, apa macam-macam, ya, panas. Ya. Padahal itu untuk memudahkan wanita-wanita itu sendiri. Karena kalau wanita itu semua pada buka aurat, akhirnya wanita itu hari-hari itu kerjanya apa? Bertanding kecantikan. Persaingan kecantikan. Akhirnya nggak pernah tenang. Loh, saya ini cantik kok, Pak. Saya menang terus. Iya, menangmu berapa hari? Lama-lama kan tua juga tuh kamu ya. Nanti kalah juga. Tapi kalau sudah tutup aurat semua, nggak ada yang terlihat kulitnya, pertandingan selesai aman, hitam semua, nggak ada pertandingan lagi, ayem. Belum lagi kalau suasana sudah orang-orang nutup aurat, maka suami-suami wanita itu jadi aman. Tetapi kalau suami-suaminya ini melihat sana wanita telanjang, di mana telanjang, mana bisa aman itu suami? Mana akan ada rumah tangga yang tenang? Ditambah lagi dihidupkan televisi di rumah. Akhirnya istrinya diiming-iming sama laki-laki yang lebih ganteng, suaminya diiming-iming wanita yang lebih cantik. Musibah yang dicintai namanya televisi. Akhirnya nggak pernah puas. Orang tuh melihat istrinya jadi buruk kayak kera,
Begitu juga istri melihat suaminya itu jelek, ya kayak nggak tahu orang hutan, ya kan? Gara-gara televisi ini tadi. Musibah ini, tapi musibah yang dicintai. Lah kalau musibah yang dicintai ini bagaimana bisa pergi? Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Ya, bagaimana caranya menghilangkan ini suasana-suasana buruk ini? Caranya semulaikan Allah SWT, hidupkan taklim di rumah. Hari-hari hidupkan taklim di rumah. Fadilah sholat, fadilah zikir, fadilah Quran, fadilah dakwah, cerita kehidupan sahabat, kehidupan wali-wali Allah. Kita hidupkan di rumah kita, nanti tahu-tahu televisinya mencelat sendiri nanti. Berubah. Kemudian semulaikan Allah Ta'ala, itu perintah yang pertama. Kemudian kita diperintahkan lagi oleh Allah untuk memikirkan orang-orang dekat kita. Wa anzir ashirakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat orang-orang dekat. Bagaimana caranya? Tiap hari 2,5 jam silaturahim di sekitar rumah kita, sekitar masjid kita. Insyaallah kita niatkan mereka. Jadi kalau satu hari kita tidak silaturahim dengan tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, kita ini harus istighfar. Karena tidak menjalankan perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga dekat. Jadi jangan dianggap ini programnya orang Pakistan, ini programnya orang ini, bukan. Perintah Allah SWT, cuman dimudahkan caranya oleh para masyayikh kita. Begini loh caranya. Begitu loh caranya. Supaya kita ini bisa mengerjakan perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat kita, maka kita harus ada tiap hari meluangkan masa sedikit-dikitnya 2,5 jam atau 2 jam silaturahmi sekitar kita. Insyaallah kita niat malaikat. Kemudian malaikat Allah Ta'ala ditingkatkan lagi. Baginda Nabi diperintah oleh Allah untuk memikirkan kampungnya dan kampung sekitarnya. Tungzira ummal qura wa man haulaha, berikanlah peringatan kepada Ummul Qura Mekah dan sekitarnya. Maka kita pun harus memikirkan kampung kita dan kampung sekitarnya. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Tiap seminggu sekali kita kumpulkan orang-orang kampung kita, silaturahmi bareng-bareng, namanya jaulah pertama. Bagaimana semalekan? Jadi jaulah pertama mengumpulkan orang-orang kampung, bicara agama, memikirkan agama. Jangan kita anggap ini program biasa. Ini bagian daripada perintah Allah untuk memikirkan kampung kita. Nah, malaikat kemudian waman haulaha, sekitar kampung kita. Bagaimana caranya? Kirim orang untuk jaulah 2 dan kirimkan orang untuk 3 hari. Untuk memikirkan kampung-kampung sekitarnya. Nabi diperintah memikirkan kampungnya Mekah dan sekitarnya. Kita pun memikirkan kampung kita dan kampung sekitarnya. Jauhlah 2 dari orang-orang masjid kita kumpulkan silaturahmi di masjid kampung sebelah. Kirim jamaah 3 hari untuk kampung-kampung sekitar kita. Dan kita pahami ini bagian daripada cara menjalankan perintah Allah, litungzira ummal qura wa man haulaha, memikirkan kampung dan kampung sekitarnya. Jadi kalau 1 minggu kok tidak ada jaulah 1, jaulah 2, pengeluaran jamaah 3 hari, kita harus istighfar banyak-banyak. Kita risau ini. Berarti kita belum menjalankan program-program perjuangan sebagaimana yang dicontohkan orang-orang dulu. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kemudian bagi Nabi diperintahkan memikirkan kaumnya atau bangsanya. Litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Baginda Nabi diperintahkan untuk memikirkan bangsanya, yaitu orang Arab. Maka kita pun harus memikirkan bangsa kita juga, meniru baginda Nabi SAW. Bangsa kita, bangsa Indonesia ini, bagaimana caranya? Bentuk jamaah 4 bulan 40 hari dalam negeri. Kirim jamaah ke Irian, kirim jamaah ke Flores, kirim jamaah ke Aceh. Ini harus menjadi fikir kita semua, kan? Jangan kita ini pikir metu selak-celaan mawon, kalau sing penting medal. Aja ngono kuwi ya.
Wong Gusti Allah ki merintahne Kanjeng Nabi mikirne bangsane. Lah kita ki diperintahne nderek Kanjeng Nabi ya kudu mikirne bangsane. Sakniki niki kudu mikir bagaimana nanti Desember bisa mengeluarkan jamaah yang jauh-jauh seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Insyaallah malaikat. Enten prihatin sedaya niki, Pak. Perintah Gusti Allah niki mboten namung khusus teng Kanjeng Nabi, mboten namung khusus teng para sahabat, tapi teng sedaya umat Islam. Insyaallah kita niat malaikat. Jadi jangan sampai ada orang berpikir, wah ini itu tanggung jawab orang markas itu. Nah, itu tanggung jawabnya orang Pakistan memikirkan yang jauh-jauh begitu itu. Itu tanggung jawabnya orang Bangladesh kalau begitu itu. Ya kamu itu tanggung jawabnya apa? Ya, bukankah kamu ini umatnya Rasulullah juga? Bukankah kamu kitabnya juga Al-Quran juga? Kita seluruh umat Islam punya tanggung jawab untuk memikirkan bangsa kita ini. Maka di mahalah-malah kita bicarakan bagaimana membentuk jamaah luar provinsi, membentuk jamaah luar pulau, sehingga kita menjalankan fikir bangsa kita ini, selamat bangsa kita ini. Insyaallah kita niat semuanya. Kemudian Allah SWT berfirman kepada nabinya untuk menyayangi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Namanya sayang itu diantara bentuknya sayang kita harus mau datang. Kalau di sana itu ada orang sakit kecil-kecil sekarat, kita duduk di sini. Kenapa kamu duduk di sini? Saya sedang prihatin memikirkan orang itu. Kenapa kamu nggak mau datang? Saya nggak mau datang, tapi saya pokoknya risau. Ya. Saya prihatin betul. Ya. Tapi kalau suruh datang saya tidak. Ya. Kaki saya linu. Ya. Ini apa namanya sayang? Namanya malaikat. Kalau betul-betul sayang mesti datang. Nah, kalau memang betul-betul kita ini sayang mesti datang. Itulah yang dicontohkan Nabi. Baginda Nabi datang ke rumah-rumah, baginda Nabi datang ke kampung-kampung. Begitu juga para sahabat. Begitu juga Wali Songo datang ke kampung-kampung. Mulaikan Allah Ta'ala, maka ini tandanya sayang mau datang. Maka bagaimana caranya? Bentuk jamaah 4 bulan 40 hari ke luar negeri ya. Dimulai dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh, supaya kita tahu suasana dakwah yang kuat di sana. Hari-hari jamaah ke seluruh dunia dikirim, dari seluruh dunia datang ke sana, sehingga inilah fikir dakwah yang sebenarnya. Ini semua bagian dari perintah Allah kepada saya ya, malaikat. Kita nanti di hadapan Allah SWT kita ditanya satu-satu. La yazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yas'alahullah. Jadi laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kita nanti akan ditanya oleh Allah itu satu persatu. Jadi tidak bisa urusan agama ini kita limpahkan kepada orang lain. Kita njaga nih wong lintu mboten saged. Ini urusan orang sana. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ditipu oleh syaitan. Kalau dikasih cerita mengenai para nabi, itu kan para nabi. Saya bukan nabi. Kalau dikasih cerita para sahabat, itu kan para sahabat. Saya bukan sahabat. Kalau dikasih cerita mengenai para wali-wali, itu kan para wali. Saya bukan wali katanya. Lah terus kamu itu mau ikut siapa? Semestinya orang beriman kalau dapat cerita para nabi, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Kalau mendengar cerita para nabi, orang beriman itu punya kefahaman, oh ini contoh kehidupan yang diridhoi oleh Allah, maka saya harus ikuti mereka. Nah, kalau kita ini mendengar cerita para sahabat, maka timbul semangat. Ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, kata Nabi, sahabatku seperti bintang-bintang, mana saja yang kamu ikuti kamu dapat hidayah. Maka timbul semangat. Dulu sahabat-sahabat bertebaran di seluruh dunia menyebarkan agama, saya juga akan begitu. Nah, kalau cerita wali-wali Allah disampaikan,
Maka timbul semangat, saya juga ingin jadi kekasih-kekasih Allah, minimalnya niru-niru kekasih Allah. Fatashabbahu illam takunu minhumu innat tashabbuha birrijali falahu. Orang tuh niru-niru saja itu juga sudah beruntung. Walaupun nggak bisa sama, niru-niru saja. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, diikutkan oleh Allah bersama kaum itu. Maka semulaikan dakwah ini perkara yang sangat penting. Ini inti sari hidupnya agama. Maka Syekh Muhammad Ilyas mengatakan, ini kerja dakwah adalah intannya abad pertama. Rahasia keberhasilan abad pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Ini rahasianya itu dalam usaha dakwah. Ketika usaha dakwah kuat pada zaman itu, maka datang macam-macam kebaikan kepada umat. Lah akhir zaman itu begitu juga. Al-Imam Malik radhiyallahu mengatakan, akhir zaman tidak bisa diperbaiki kecuali dengan sistem awal dulu. Nanti kalau dakwah kita kuatkan, insya Allah akan muncul kebaikan-kebaikan seperti dulu lagi. Dan baginda Nabi sudah menjanjikan nanti menjelang kiamat, Nabi Isa turun ke dunia masih berjumpa dengan orang-orang yang seperti para sahabat. Maknanya akhir zaman ini nanti akan ada perkembangan-perkembangan sehingga ada orang-orang yang seperti para sahabat lagi. Semoga kita atau anak cucu kita dipilih oleh Allah. Yang penting kita mulai sekarang. Kata Syekh Ilyas, saya ini merasa tidak ahli di dalam dakwah ini, kata Syekh Ilyas. Saya ini bukan ahli di dalam dakwah. Justru karena saya ini tidak ahli, maka saya bersungguh-sungguh dalam dakwah ini supaya dakwah ini hidup sehingga nanti akhirnya dakwah itu sampai kepada orang yang ahli. Katanya Syekh Ilyas rahimahullah. Awake dhewe niki mulai dakwah nggih. Wong-wong sing lemah-lemah, wong budu-budu mulai dakwah nggih. Mengke suwe-suwe Pak ngene ini kan diterusne akhire engko wong-wong alim dakwah. Akhirnya wong alim dakwah. Seperti ceritanya di Pakistan, di India. Asalnya orang-orang awam-awam dakwah, lama-lama para ulama melihat ini ada perkembangan-perkembangan baik. Sebab dakwah ini akhirnya ulama-ulama pun terjun. Jadi justru kalau kita ini merasa tidak ahli, sing tenanan. Engke akhirnya nek dakwah niki urip suwe-suwe ngampe teko wong-wong sing ahli. Teko wong-wong sing ahli. Seperti anak-anak kecil mulai kan melihat ada kebakaran. Namanya anak kecil melihat kebakaran, maka dia ini tidak bisa buat apa-apa, hanya teriak-teriak aja kebakaran, kebakaran, kebakaran. Gara-gara teriakan-teriakan anak kecil tadi, mulai kan orang-orang tua pada datang, pemadam kebakaran datang, akhirnya kebakaran bisa diselesaikan. Padahal anak kecil tadi sebenarnya tidak ahli, tapi dia mau teriak-teriak, akhirnya jadi datang orang-orang ahli. Begitu juga Subhanahu wa ta'ala, burung hudhud tidak merasa ahli, namanya burung, tapi dia berteriak-teriak manggil Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman turun tangan, orang ahli datang, negeri Sabak masuk Islam semua. Lah kita ini begitu juga Subhanahu. Kita walaupun orang-orang bukan ahli, orang-orang bodoh, kita bergerak nangis kepada Allah. Akhirnya ulama pun datang. Kamu ini orang-orang bodoh dakwah. Lah nggih dos pundi malih wong kiai ini mboten purun ngene. Nek mau kiai-kiai ini purun wonten kula nggih pun bagian nata serandale mawon. Akhirnya begitu itu semua kan. Jadi jangan karena kelemahan kita ini semua kan kemudian kita berhenti. Tidak. Kita terus bergerak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nanti orang-orang yang ahli Allah datangkan. Dulu semulaikan tahun 90-an istimewa di Jakarta itu namanya kiai mau setuju aja dengan dakwah itu cuma 1-2. Nggak ada ya. Tapi sekarang kemarin istimewa di Jakarta ribuan kiai datang teman-teman. Jadi semulaikan kalau kita ini yang orang-orang tidak ahli, orang-orang lemah ini bergerak, nanti Allah SWT akan bangkitkan orang-orang ahli. Kata Syekh Muhammad Ilyas, ketika orang-orang lemah, Bilal, Mus'ab, Suhaib bergerak,
nangis kepada Allah, bergerak siang dan malam, akhirnya Allah kirim singa padang pasir, Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah orang-orang lemah bergerak, Allah kirim orang-orang kuat. Ini tertibnya seperti itu dakwah ini. Innama tungsaruna bi du'afaikum, pertolongan Allah itu datang dimulai dari orang lemah dulu. Orang lemah bergerak, nanti Allah datangkan orang-orang kuat. Insyaallah kita niat semulaikan. Nah, mulaikan Allah Ta'ala kita bangkit untuk kerja dakwah dengan satu keyakinan Allah akan menolong kita. In tansurullah yansurkum. Kalau datang pertolongan Allah kepada kita, akan mudah kehidupan dunia kita dan akan mudah akhirat kita. Barang siapa keluar di jalan Allah, dapat doanya Rasulullah, rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku. Maka kita berangkat di jalan Allah SWT dengan penuh kegembiraan karena dapat doanya Rasulullah SAW. Maka sebaiknya yang niat 40 hari ditingkatkan menjadi 4 bulan. Yang niatnya 10 hari diniatkan jadi 40 hari. Yang mau pulang berangkat lagi sekemampuannya. Silahkan memulaikan. Yang mau keluar berapa hari saja, 4 bulan, 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Yang mau keluar silahkan ke selatan memulaikan. Monggo. Taqabbalallah, jazakumullah. Jazakumullah. Taqabbalallah, jazakumullah. Taqabbalallah, jazakumullah. Monggo Pak sing badhe medal nggih. Sehingga mengke kita ngiring jamaah-jamaah saged medal Musyawarah Indonesia Desember mengke. Saniki kita gerak membentuk jamaah-jamaah sehingga mengke Desember musyawarah teng mriki tambah kathah jamaah sing medal. Monggo. Taqabbalallah, jazakumullah. 4 bulan, 40 hari. Berapa hari saja? Silakan mulaikan. Monggo. Bismillah, tambah masa, sisa masa, monggo. Tambah masa, sisa masa, monggo. Dan kalau kita keluar jalan Allah, yang beruntung bukan hanya kita saja. Anak-anak kita akan ikut beruntung. Karena dapat doanya Nabi. Allahumma ighfir lil ansar wali abnail ansar wali abnai abnail ansar wali azwajil ansar. Ya Allah, ampunilah orang Ansor, anaknya orang Ansor, cucunya orang Ansor, istri-istrinya orang Ansor. Maksudnya orang Ansor itu siapa? Kata Syekh Yusuf, maksudnya orang Ansor itu bukan hanya orang Ansor Madinah saja. Semua orang yang membela agama Allah kena doanya Nabi ini. Jadi kalau kita bangkit untuk membela agama, menghidupkan agama, kita dapat doanya Nabi, istrinya dapat doanya Nabi, anaknya, cucunya dapat doanya. Monggo Pak, monggo, bismillah. Monggo. Jadi tidak ada orang yang dirugikan dengan orang kerja agama. Tidak ada dirugikan. Semua beruntung. Kalau kita niat, nggih. Masya Allah. Mungkin dalu itikaf mriki saya, Pak. Tenan. Gitu. Insya Allah niku sing tenanan. Gitu. Mriki dipun dawaken Kanjeng Nabi, wong niku muni insya Allah niku nggih. Nek sangka ati tenan arep ditulungi karo Allah. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatakan, saya akan kumpuli istri saya semua supaya nanti mengeluarkan, menganakkan, melahirkan pejuang-pejuang fisabilillah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah pada waktu itu. Maka baginda Muhammad SAW mengatakan, seumpama Nabi Sulaiman waktu itu mengucapkan insya Allah, maka seluruh istrinya akan mengeluarkan pejuang-pejuang fisabilillah semua. Jadi orang itu mengucapkan insya Allah kalau betul-betul dari hati, berharap Allah menolong dia. Maknanya insya Allah itu bukan bila Allah menghendaki begitu, itu makna harfi, makna letterlek. Maknanya insya Allah itu maknanya saya berharap kepada Allah untuk menolong saya. Itu maknanya yang hakiki, bukan makna letterleknya.
Jadi nek jenengan mungel insyaallah tenanan sangka ati, mengke hasil nggih itikaf tenan. Ngene. Kok mengke sampean mboten itikaf berarti omong sampean niku mboten tenanan. Nggih mboten nak? Nggih. Allah nulung. Sedaya itikaf sakniki niki kaya senten suasana agama niku teng pundi-pundi mboten enten. Latihan termasuk carane gawe suasana agama niki nggih kita niki istima, iktikaf. Makane istima niku dikuatne malih, Pak. Tiang mahalah nih malam Jumat didugekne sedaya. Ndamel suasana agami. Mboten namung sekedar ngrungokne bayan, mboten. Ndamel suasana agami. Suasana fikir, suasana doa, suasana prihatin, suasana nangis wekdal dalu. Lah masjid-masjid niki mengke nek kita saged gesang ning masjid niki setunggal niki kelan suasana Masjid Nabawi, insyaallah mungkin enten kekuatan gesang ning mahalah-mahalah masjid-masjid lintu enten amalane Masjid Nabawi. Tapi nek sitok mawon mboten enten sing gesang, dos pundi ajeng tangane si lintu-lintune. Makane malam Jumat, malam iktikaf, malam donga, malam nangis teng Gusti Allah. Insyaallah nggih. Sakniki tiga-tiga sekawan-sekawan mudzakarah, monggo. Wabillah. 5 menit, 10 menit mudzakarah riyen, monggo.